Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas ya mengenai dari topik selanjutnya, yaitu adalah ini ya teman-teman ya. Ya, analis geger ya. Alasan ini Adaro digegeri para analis ya, dan gini strateginya. Ya, kita cek dulu ini analis itu geger pada apa sih? Ya, kita dapatkan dari informasi ini ya, kita sudah kumpulkan database-nya untuk kalian. Ya, sekitar 2 hari yang lalu, ini ada tim analis dapatkan sumber informasinya dari marketbusiness.com bahwa saham Adaro, ASI, dan MTK dipantau analis saat IHSG berisiko bearish ya. Ini dipantau ya saat IHSG berisiko bearish. Apakah betul ya mengenai hal itu? Kita cek dulu dari IHSG kemarin ya. Apakah bearish ya? Tuh. Ya memang turun ya, namun ini ada berbalik arah. Ya kalian bisa lihat dari candlenya ini ya. Nah ini high lower low ya, dan ini ada candle ini yang notabene ketika saham ini apa IHSG itu jatuh, ini dimanfaatkan oleh mereka yang memanfaatkan saham-saham Adaro ini ya. Jadi seperti itu. Ya, kenapa kok bisa demikian, Min? Nah, ini Adaro itu 3 bulan lagi dia mau bagi dividen ya. Ini pasti naik. Yakin pasti naik. Ya. Kok bisa demikian? Kalian bisa cermati ya. Kita cek dulu dari saham Adaro. Ya, Adaro itu dia mau bagi dividen loh. Ya. Biasanya apa? Para retail ya seperti itu, semua para retail itu pasti memborong dari saham Adaro. Kenapa kok bisa demikian, Min? 3 bulan lagi ya, di bulan Januari Adaro ini akan bagi dividen. Loh, kok bisa demikian, Min? Ya, kita cek dulu untuk kalian database-nya ya. Kita nggak ngarang-ngarang ya. Jadi seperti itu Adaro ini bagi dividen. Kita cek saja, kalian bisa cek di IDN Finance Finansial. Ini ya. Ini gratisan, yang gratisan saja lah untuk kalian ya. Kalau yang berbayar juga ada. Kita kasih yang untuk yang gratisan saja ini untuk informasinya, namun secara akurat. Ini kalian bisa diketik saja nih. Ya ini untuk bagi kalian trader pemula atau yang itu tool-tool kayak gini itu harus menjadi makanan kalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dividen ya. Kita pastikan dulu. Ya, ini ya. Adaro dia akan bagi dividen interim ya di bulan Januari ya, karena satu sisi saham Adaro ini yang setahun bagi dividen 2 kali loh ya, 2 kali ya, di bulan apa, Januari dan juga Juni. Sekitar bulan Juni kemarin dia baru bagi dividen ya, ini dia mau bagi dividen. Nah, mereka pelaku pasar itu mengamati hal tersebut ya. Ini kalian bisa cermati ya. Ya, perlahan-perlahan saham Alder itu tuh naik. Ya, jadi seperti itu. Ketika naik, guyur, ini enggak, no problem, enggak masalah. Ya. Kalau mereka yang sudah mengerti karakter di saham Adaro ini. Ya, seperti itu. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai dari saham Adaro ini. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kali bawah ya, nanti kita akan segera reviewnya. Oke, kita cek dulu siapa sih, Min, yang sudah punya stok. Cek dulu ya dari berapa transaksinya di kemarin ya, kemarin Oktober ya, tanggal 21, enggak, tanggal 20. Ini yang manfaatkan momen tersebut itu siapa? Ya, di saat Adaro itu turun ya. Adaro itu 0,70% ini dimanfaatkan oleh CC, KZ, NI, KK, BK, DR, XL. Mimin kenapa kok sebut BK tuh senang? Ya, BK itu adalah ini investor kakap ya. Jadi retail itu nggak bisa bikin di saham di emiten, kok emiten, sekuritas BK.
Ya, kenapa khusus pelajar itu nggak bisa? Pelajar bisa kalau dia orang tuanya gede, asetnya gede, punya bisnis gede. Dan ini kemarin itu yang ngeguyur itu adalah BB, YU, YP, AK, institusi ini ngeguyur ya. Terus AG, DH, OD ini cuma guyur. Ya, seperti itu. Min, guyur itu apa, Min? Guyur itu bahasa Jawanya itu ya. Apa ya? Apa sih namanya? Buak. Apa itu buak? Jadi buang ya, kalau bahasa Indonesia itu buang. Jadi di mereka yang sudah punya barang di bawah mereka buang semua. Apa yang terjadi? Rontok. Ini yang manfaatkan. Nah, yang punya barang 1 bulan itu siapa, Min? Yang paling banyak. Ini ya, ini barisannya C, C, O, D, L, G, K, Z, N, I, P, D, I, F. Dia yang mendorong ya, makanya dalam 1 bulan Adaro ini tuh terbang. Terus kita cek kembali lagi selama 3 bulan kemarin itu yang mendorong itu siapa? Lagi-lagi C, C, A, K, N, I, L, G, O, D, B, B, P, D, I, F ya. Mereka itu mendorong akumulasi besar-besaran ya. Mereka hasilnya itu net buy ya sekitar 1,7 juta lembar. Bukan 7 juta ini ya, lembar lot ya, seperti itu. Makanya saham Adaro ini itu terbang. Kita identifikasi dulu ya problem masalahnya dari saham Adaro ini. Ini adalah karakter saham apa? Ya, saham Adaro ini adalah tipe saham siklikal. Apa itu siklikal? Jadi siklikal itu adalah antara garis support dan juga resistnya itu selalu tertutup. Ya, double bottom ada, terus naik lagi, peng, langsung naik lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini ada beberapa garis ya. Kalau kita tarik dari tahun 2008 sampai tahun 2023, ini pasti kembali ke situ. Ya, dan ini selama 4 bulan berturut-turut ngacir tuh CC dan juga AK itu memborong. Akhirnya saham Adaro ini tuh terbang sampai menyentuh ke harga 3.000. Namun kemarin sempat diturunkan ya AK ini jualan semua. Nah, nanti dimasukkan salah satu saham yang berpotensi akan cuan. Ya, biasanya dia distribusi kemana? Ya, sahamnya itu dibelikan kemana lagi? Ya, ini. Ya, kita sebut saja. Nah, terus biasanya masuk di sini, masuk. Ya, BBRI juga masukkan di situ karena terdiskon. Ya. Nah, lihat dulu BBRI itu. Wah, terus apa lagi? BBCA. Ya, BBCA terdiskon enggak? Ya, tapi langsung naik kenceng, bung, itu ya. Di Goto dia jualan sampai rontok tumpeh-tumpeh, para retail kocar-kacir. Nah, dia masukkan ke situ. Ya, inilah institusi keuangan ya, kalian ya, yang kalau pengen tahu kita manusiawi ya, coba kalian kalau misalkan keuntungan sudah punya gain lebih ya, sudah untung nih ya, udah enggak masalah, Goto saya rugi 2% atau 1% ya. Namun saya akan masukkan di saham yang sangat liquid. Manfaatkan momen tersebut, ya. Karena momen tersebut ya 4 bulan atau 6 bulan, kapan lagi koreksi? Ya, jadi seperti itu. Berhubung kita membahas dari saham Adaro, ya Adaro yang geger, para analis itu geger untuk mengamati semua itu ya karena seperti ini. Lah, terus pada si Mimin Adaro ini mau kemana? Ya, real ya. Secara psikologis, orang-orang ketika memburu saham Adaro ini pasti ya, yang mereka investasi, mereka akan memanen yang namanya itu dividen. Ya, jadi seperti itu. Manen dividen, ya. Mereka akan dikontra, ya seperti itu. Wah, ini saham ini nggak potensi, ya cut loss saja. Word, nanti masukkan di sini satu, beng, tidur, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nanti panen lagi. Jadi seperti itu. Jadi kayak mancing ikan ya. Seperti itu. Loh, kok Mimin kok bicara mancing ikan? Coba kalian amati ya. Mancing ikan itu bagaimana untuk mencari kesabaran ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada koneksi harga saham itu naik del. Kayak gitu ya. Terus umpan kita itu kemakan nih para retail dan lain sebagainya. Nah, kita tarik saja. Dapat itu. Ya. Loh, Mimin kok bisa merasakan itu? 10 tahun saya di dunia pasar modal. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus apalagi yang menjadi pertimbangan lain Min dari saham Adaro ini?
Kalian bisa cek ya alasan kenapa mereka itu mengoleksi dari saham Adaro. Lihat nih laporan keuangannya, lihat baik-baik ya. Penjualan di saham Adaro itu stabil ya. Dari 19,4 triliun kini naik menjadi 52,2 triliun. Dia memang penurunan agak sedikit ya, cuma 200 miliar saja lah. Sekelas Adaro penurunan segitu itu kecil. Namun dia menjaga penjualannya. Terus apa yang menjadi beban ya dari saham Adaro ini? Ya beban operasinya cukup gede ya. Kemarin itu cuma 1,9 triliun, kini cuma 4,0 ya. Makanya net income dari saham Adaro ini itu tergoncang ya, hilang sekitar 5,5 triliun. Yang tadinya 18,0 triliun, dia laba bersihnya dapat segitu ya, net income-nya 13,1 triliun ya. Nggak masalah. PE ratio-nya bagaimana Min mengenai dari saham Adaro ini? Ya, kenapa kok digandang-gandangkan para investor kakap, ya investor retail yang sudah berpengalaman, yang mereka berhasil money management mengenai dari portofolionya. PE ratio-nya naiknya gede, 2 kali 7, kemarin itu 2 kali 5. Terus PBV-nya 0,0 kali 7 ya. Kemarin itu 1 kali 2. Ini terdiskon. Return asetnya kalian nggak usah tanyalah, equity-nya juga bagus pastinya. Sehingga B itu merekomendasikan bagi para investor kakap untuk mengakumulasi dari saham Adaro. Kenapa kok bisa demikian? Ini Adaro dia dapat level dari LQ45, JI juga masuk, bisnis 2 juga masuk, dan indeks saham syariah juga masuk. Ya, dari 800 emiten yang ada di pasar modal, ya saham Adaro ini masuk di ini, prestasinya masuk di situ. Ya. Ini jadikan untuk mereka itu masuk. Ya. Terus bagaimana Min dari terhadap asingnya? Asing juga titip sendal teman-teman. Ya. Nebeng. Ya seperti itu. Ini asingnya juga memanfaatkan itu. Koreksi masuk, retail keluar, dia masuk. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini transaksinya bagaimana untuk dari saham Adaro ini? Ya. Retail yang sudah paham pasti masuk. Masuk ini. Bahkan alumni kami saya suruh masuk pas waktu dia di 2.300. Pak Firman, halo, ini bagaimana Adaro? Bagus nggak ini? Bagus, beli saja itu. Loh, Pak ini bisa turun nggak? Beli saja, beli. Ya, beli berapa Pak? Uang portofolio Ibu berapa? Ada 5M, masukkan saja 30%. Masuk lagi 30 ya. Masuk lagi 30 ya. Masuk lagi, beli. Ya, sekarang bagaimana? Ya, kayak gitu ya. Enak nggak? Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya juga membantu bagi mereka yang nggak ngerti dunia pasar modal. Lalu kok Pak Firman ini kok tahu mengenai itu ya? Ya tahu ya, mengenai melihat dari potensi ini. Kalau kalian itu pemula banget nggak ngerti dunia pasar modal, saya tak suruh masuk di saham Adaro ini. Ya, kayak gitu. Mungkin ada rekomendasi Pak Firman ini masuk di saham ini bagus nggak sih? Jangan masuk Bu, jangan nanti kena loh, Oke kayak itu ya, iya. Terus Dek Firman ya seperti itu. Jangan masuk ya, jangan masuk. Masuk di sini saja. Ya mereka sudah beli di saat waktu 2.300. Nah, nanti kalau misalkan ada dentuman keguyuran, ya mungkin mereka pengen take profit. Bagi-bagilah ya. Bagi-bagi. Ya makanya yang dimasuk di kelas akademi kami juga ajari mengenai hal itu. Ya kami juga ada akademi loh. Ini kami selenggarakan pada bulan November. Tapi ini khusus untuk kalian bagi para pemula ya, yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi. Jadi seperti itu. Oke, lanjut Min. Curcol aja kau Min. Oke, bagaimana untuk entry poinnya dari saham Adaro ini? Ya, silakan yang kalian belum punya barang ya bisa tunggu ya di harga 2.756 dan juga di harga 2.795 serta di harga 2.695 dan juga di 2.597. Ya, beli di poin-poin tersebut ya karena kita saat ini untuk seri saham Adaro itu untuk potensi beli. Berapa belinya Min? Ya kalau kalian portofolionya cuma 1 juta, satu lot enggak masalah. Kalau 100 bisa lebihkan 10 enggak masalah. Ya kalau kalian dananya itu 1M, ya silakan kalian bisa money management.
Ya, money management itu apa? Masuk di kelas kami nanti kita akan jabarkan ya sesuai ketahuan kalian ya. Jadi seperti itu. Targetnya ada berapa min? Nah, ini kadang ya para retail yang sudah saya sarankan untuk beli, ini bisa turun nggak ya? Kalau kalian itu khawatir, silakan kalian bisa take profit. Ya, ini bisa naik lagi nggak? Ya, seperti itu. Kalian bisa take profit di harga 2.903 dan juga di harga 2.990 ya. Kalau kalian pengen sabar lagi, pengen jualan nih ya di pas waktu come dividen di bulan Januari, ya kalian bisa jualan nanti di harga 4.225. Kalau resist ini dijebol ya selama 3 bulan, kalian tinggal anteng saja ya. Ini harganya di 2.800, kalian terbang ke 4.000 hampir 100%. Kalau uang kalian itu ada 5 miliar, ya masukkan di situ semua di saham Adaro sekitar 5 bulan lagi, 3 bulan lagi ya. Ini bulan apa? Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan kalian bisa kembalikan 50%. Ya, 5 miliar lagi. Kalau 10 juta ya kalian 3 bulan lagi bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah akan crash? Enggak. Walaupun crash ya, Adaro ini akan terbang. Kenapa? Karena dia akan bagi dividen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi anomali semua para trader retail yang nggak tahu itu pasti ikut-ikutan. Yang FOMO itu pasti ikut-ikutan. Ya, makanya santapan kita itu adalah mereka. Ya, jadi seperti itu. Loh, Mimin kok ngajarin kayak gitu? Lah, kita kan ngajari yang bagaimana cara cuannya. Ya, target kita kan mereka yang lalai. Ya, mereka yang cuma ikutan, nggak punya dasar, nggak punya ilmu, ya, nggak punya gitu. Ya, guyur-guyur saja. Ya, jadi seperti itu. Ya. Mungkin di akhir sesi ini agak kayak gitu ya, nggak mengedukasi, namun secara pasti retail juga harus dikasih gitu ya, dikasih edukasi seperti itu ya, bahwa mereka market maker semua itu ya, semua di dunia pasar modal itu ya tujuan mereka itu adalah cuan. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bagi para rekan-rekan kami yang setia, akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus ya. Mohon maaf ya yang kepengen masuk di grup kami kemarin ya, di 1 tahun yang lalu bikin grup kita baru terrealisasi bikin grup 5 bulan yang lalu ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah mengikuti semua, ini kinerja tim kami. Ya, di bulan September kemarin kita berhasil ya rekomendasi saham yang pasti cuma untuk besok, untuk menu fast trade beli sore jual pagi. Kita rekomendasi ada 54 stok yang terdiri dari profitnya 42, hold-nya itu 1, stop loss-nya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara gabungnya? Trading saham ini bisa diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan ini ada tombol gabung ya. Silakan kalian bisa pencet ini tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang level ini ya, rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan, pilih yang itu. Kenapa kok pilih yang itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ataupun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup kami ya lewat YouTube ya, yang lansia biasanya kayak gitu nggak bisa, teknologi nggak bisa. Kalian bisa klik deskripsi di bawah ini ya, itu ada tulisan grup Telegram. Silakan kalian diklik saja, nanti ikuti prosedurnya, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, tadi ya di sesi awal video tadi kita juga ada kelas akademi ya, ini masih adakan promo ya di bulan November. Nanti di kelas akademi selanjutnya kita buka ya sudah normal harganya. Kita hanya buka hanya 100 orang pendaftar pertama saja. Kita ada 8 kali pertemuan di bulan November ya, kita adakan di antara Senin dan juga di Jumat ya, seperti itu. Jadi seminggu 2 kali. Jadi di situ yang kita bahas materi ya. Jadi seperti itu, materi yang ada di perkuliahan kita sampaikan di YouTube ya. Dan nanti kita dasari dari nol ya. Jadi kalian nggak usah kuliah capek-capek pusing ya. Mimin kuliah 6 tahun ya, S1 sampai 2. Masuk situ. Kalau kalian ingin tahu saya, klik saja Firman Happy SMM ya. Ini diklik saja. Siapa saya? Kalian tanya, cari di situ. Ya.
Terus ini ada yang kalian nggak pengen masuk di akademi ya, capek belajar capek ya, ada rekomendasi saham itu dari tim kami, ada rekomendasi saham ini masuk ya, ada level 1 sampai 3 itu yang 1 bulan, level 4 itu setahun. Kalian entry saja 1 tahun, kalian nggak bakalan di-kick ya, kalian akan dapatkan seperti itu. Dan ini untuk kalian yang pengen masuk di antara keduanya, ini ada di investor pemula yang VVIP ya, untuk pro masuk saja enggak masalah. Jadwalnya mengikuti jadwal kalian. Kalau kalian itu pengen ngebandari di suatu saham, ya boleh undang kami ya di kantor kalian. Nanti kita akan ajari kalian ya. Jadi seperti itu. Ya ini ya. Jadi ada beberapa poin kelas ini kami bikinkan untuk kalian. Nanti kalian pilih sesuai budget kalian. Dan ini kalau kalian itu masuk di kelas rekomendasi, ya jadi kayak gini. Ini semua jangan dibeli ya. Karena mayoritas subscriber kami itu sudah beli. Takutnya kalian itu kena guyur mereka. Min, terus apa bedanya antara grup YouTube dan juga grup Telegram? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang ada di Telegram. Kenapa kok semurah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan yang lalu atas masukan dari subscriber kami ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk kelas yang VVIP ya. Investasi saham untuk pemula kami selenggarakan tanggal 28 Oktober via Google Meet yang pukul jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Jadi sehabis kalian kerja, sehabis kalian itu membina karyawan kalian, ini kalian bisa nyimak kok ya. Bisa lewat apa? HP, terus PC, kita secara online. Ya, jadi seperti itu. Untuk memudahkan kalian, nanti kita langsung mengarah ke poin-poinnya saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengenai dari money management, cara entry bisa cuan, cara mendeteksi benar masuk, strategi cuan secara konsisten. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami ya, dan ingat ya untuk kelas kami semua ini khusus kalian bagi para pemula yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu lost terus di market, silakan kalian bisa gabung ya. Jadi seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.